Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul ya? Gimana nih? Kira-kira ada yang kangen gak nih sama aku? Karena seminggu ini aku nggak bikin konten ya. Jadi baru kali ini aku sempet bikin konten lagi. Kenapa kemarin-kemarin aku nggak bikin konten? Karena aku lagi ada kesibukan ya yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Sudah berusaha tapi kok susah suksesnya ya? Mungkin ini penyebabnya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa sih orang lain bisa sukses dengan mudahnya? Sementara kamu sendiri sudah berusaha mati-matian mengejar dan memperjuangkan sesuatu, tapi terus saja gagal, gitu kan? Semua energi dan upaya sudah kamu serahkan gitu, tapi rasanya kok susah sekali ya buat sukses. Nah, jadi ini penyebab kenapa kita tak kunjung sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan memang sangat beragam. Mulai dari faktor lingkungan hingga cara kita sendiri dalam mengatur prioritas sehari-hari. Selengkapnya, dengarkan video saya ini baik-baik. Perasaan ragu dan takut setiap kali melangkah. Tak bisa dipungkiri kalau kadang perasaan ragu dan takut akan menghantui kita setiap kali melakukan sesuatu. Mau melangkah saja rasanya berat karena ada emosi negatif yang terus membebani, sehingga usaha yang kita lakukan tak maksimal. Nah, saat kita sendiri tak yakin dengan langkah yang kita ambil, maka hasilnya juga bisa kurang memuaskan, teman-teman. Di saat kita menginginkan sesuatu, perjuangkan dengan sepenuh hati, dengan segenap upaya dan kerja keras juga yang bisa kita lakukan. Memang rasa ragu dan takut akan sesekali menghampiri pastinya ya, tapi kita selalu punya kendali untuk mengatasinya. Jangan sampai terus-terusan meratapi sebuah kegagalan. Namanya mencoba sesuatu, peluang untuk gagal itu selalu ada ya. Dan ini hal yang lumrah terjadi. Nah, kalau kita terus meratapi sebuah kegagalan, kapan kita mau melangkah? Mana bisa berani maju kalau kita membiarkan diri terpuruk meratapi sebuah kegagalan atau tidak memiliki tujuan yang jelas, ibarat mengendarai mobil. Untuk bisa cepat sampai ke tujuan, kita harus tahu ya, arah dan jalan yang akan kita lewati. Begitu juga jika ingin sukses menggapai sesuatu. Kita pun harus menetapkan tujuan itu dengan jelas dan pasti juga. Saat sudah punya tujuan yang jelas dan pasti, nantinya kita akan lebih mudah untuk mengupayakan segala sesuatunya. Nah, jadi usaha yang kita lakukan pun jadi terasa lebih matang karena sudah ada alur dan rencana yang jelas. Itu dia. Nah, berada di lingkungan orang-orang yang pesimis. Lingkungan ini juga bisa jadi faktor yang sangat menentukan kesuksesan kamu. Kalau kamu berada di lingkungan orang-orang yang pesimis terus, disadari atau tidak, mentalmu juga akan terpengaruh. Kamu jadi akan gampang menyerah dan putus asa setiap kali sedang memperjuangkan sesuatu. Jadi penting untuk setidaknya memiliki orang-orang yang akan selalu memberi kamu semangat ketika kamu sedang memperjuangkan sesuatu. Jadi, apakah kamu sudah menemukan penyebabnya? Nah, intinya memang untuk memperjuangkan sebuah kesuksesan butuh proses yang tidak instan ya. Jadi kita itu harus tetap semangat, pantang menyerah. Apa sih yang harus kamu lakukan ketika sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kamu inginkan? Mungkin beberapa di antara kamu sering menunggu hasil dengan perasaan cemas tak karuan yang bikin diri sendiri nggak nyaman. Oleh karena itu, ada tips sederhana namun sering terlupakan bagi kamu yang sudah berusaha dengan maksimal, yaitu dengan mengembangkan sikap pasrah setelah berusaha semaksimal mungkin. Ingat, pasrah yang dimaksud di sini adalah suatu sikap atau perasaan kamu yang sudah terbebaskan dari hasil apapun yang akan kamu terima. Tentunya sudah berusaha dan bukan bermalas-malasan ya. Yuk dengarkan video ini sampai habis. Ini dia 5 alasan kenapa sebaiknya kamu bersikap pasrah setelah melakukan usaha dengan segenap hati. Yang pertama, tidak semua hal berada dalam kendali kita.
Sebagai manusia biasa, terlepas dari sebanyak apapun usaha yang sudah kita lakukan, kita tetap tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup. Memang, usaha seseorang biasanya menentukan seberapa baik hasil yang ia akan terima. Tapi tentu realita hidup tidak selalu seperti itu, bukan? Percayakan segenap usaha yang sudah kamu lakukan kepada Tuhan. Percayalah, hasil apapun yang kamu terima adalah untuk kebaikan kamu sendiri. Kalau berhasil, ya bersyukurlah. Kalaupun gagal, mungkin ada pelajaran yang bisa kamu petik dari kegagalan tersebut yang pastinya untuk memperbaiki kesalahan agar lebih baik lagi ke depannya. Setuju tidak? Yang kedua, menghindari rasa kecewa yang berlebihan. Pentingnya mengembangkan sikap pasrah setelah berusaha dengan maksimal adalah untuk menghindari rasa sakit dan kecewa akibat hasil yang mungkin tidak kita inginkan. Kalau kamu sudah pasrah, maka ketika hasil yang didapat tidak sesuai pun kamu bisa lebih santai dan tenang menghadapinya ya. Meskipun dalam hati kecilmu masih ada rasa kecewa, tapi setidaknya lebih baik daripada bersungut-sungut, bukan? Yang ketiga, belajar untuk menerima. Berkaitan dengan poin sebelumnya, selain menghindari kekecewaan yang berlebihan akibat kegagalan setelah berusaha, kamu bisa mulai belajar untuk menerima. Ya, dalam hidup tidak semua keinginan kita bisa terwujud, ya. Meskipun sudah berusaha dengan maksimal, jadi dengan penerimaan diri kamu tidak akan menyalahkan diri sendiri maupun orang lain dan tentunya hati kamu akan terasa lebih damai tanpa terikat dengan kesedihan maupun kekecewaan yang berlebihan. Yang keempat, sebagai indikator bahwa kamu telah berusaha dengan segenap hati. Nah, seringkali orang bertanya-tanya, apakah usaha yang ia lakukan masih kurang sehingga tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan? Padahal seperti yang sudah dijelaskan pada poin di atas, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Jadi, kalau kamu sudah terbiasa bersikap pasrah ketika sudah berusaha dengan segenap hati, maka kamu akan tahu bahwa kamu sudah berusaha dengan baik dan bisa lebih menghargai diri kamu sendiri. Jadi mulai sekarang latihlah diri kamu berusaha semaksimal mungkin ya, sekaligus pasrah juga pastinya ya. Yang kelima, kalaupun gagal dengan sikap pasrah, maka kamu tidak akan kapok untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Terakhir nih, banyak orang yang sangat takut dan trauma dengan kegagalan akibat berharap terlalu tinggi. Yang penting dari sikap pasrah ini adalah kamu benar-benar tidak terikat lagi dengan hasil yang diterima. Sehingga kalaupun kamu gagal dan mencoba lagi, ya kamu tidak akan terbebani dengan kegagalan sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan kamu bisa lebih optimis dan bahagia ketika sedang berusaha maupun menerima hasil. Itulah kelima alasan kenapa kamu sebaiknya pasrah ketika sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin pernah terbersit di benaknya seperti saya sudah melakukan dan berusaha mati-matian, tetapi terus saja gagal. Apakah ini takdir saya? Bukankah ini berarti Allah memang menakdirkan saya tidak mengalami kesuksesan? Selama kita sudah berusaha dengan keras dan maksimal, tetapi masih belum berhasil dan sukses, lalu apa yang sudah kita dapatkan selama ini? Ingatlah, mungkin tanpa kita sadari usaha dan kerja keras yang sudah kita lakukan selama ini mendapatkan banyak pengalaman berharga. Seperti bisa memanage waktu dengan baik, bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, bisa membentuk pribadi yang bertanggung jawab, bisa memunculkan jiwa kreativitas dan inovasi, bisa mengembangkan potensi diri, bisa membawa kita menuju target yang ingin dicapai, bisa membuat planning dengan bagus, dapat menumbuhkan rasa ingin belajar, dan lain sebagainya. Bukankah semua pengalaman yang sudah didapatkan selama ini termasuk bagian dari kunci kesuksesan? Nah, oleh karena itu bahwa kesuksesan itu tidak hanya dipandang dari benda, harta, materi, dan jabatan semata. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika usaha yang sudah kita lakukan itu masih belum bisa membuahkan hasil yang sukses? Yang pertama, evaluasi. Ini langkah pertama kali yang harus dilakukan, teman-teman.
Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri sebelum mengetahui dengan pasti letak kesalahan dan kekurangannya. Menyalahkan diri sendiri sebagai bentuk kekecewaan karena kegagalan hanya membuat pikiran kita makin terpuruk. Pikiran akan menjadi buntu, beban masalah akan bertambah semakin berat dan akhirnya kita akan terhanyut dalam keputusasaan. Islam sendiri mengajarkan pentingnya evaluasi atau yang dikenal dengan istilah hisab. Kata Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Artinya, evaluasilah diri kamu sendiri sebelum kamu mengevaluasi orang lain. Maka saat kita merasakan kegagalan, sebaiknya kita cek kembali ya, apakah kegagalan itu terjadi karena kita salah membuat perencanaan atau kurang disiplin dalam memanage waktu, atau kita tidak mau mendengarkan saran positif yang sudah diberikan orang lain, atau mungkin kekurangan lain yang belum sempat kita perbaiki. Yang kedua, jangan malu belajar pada orang lain yang telah meraih kesuksesan. Seringkali kita masih dikuasai oleh sikap gengsi saat mengutarakan kekurangan kita kepada orang lain. Betul tidak? Nah, jika kita bersikap terbuka, kemungkinan besar orang lain pun dengan sukarela ya, pastinya akan bersedia membimbing kita. Biasanya kita hanya ingin menunjukkan kepada orang lain tuh bahwa kita lebih hebat, lebih unggul, lebih pintar, lebih mampu, ya, lebih mampu mengatasi masalah. Karena ego kita sudah mengatakan demikian, maka dapat dipastikan ketika kita mengalami masalah, kita akan sulit berbagi dengan orang lain. Nah, jadi perlu kita sadari ya, perlu kita sadari bahwa seseorang itu tidak akan sukses hanya dengan dirinya sendiri. Pasti perlu melibatkan orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, mengubah cara pandang. Gagal untuk menuju kesuksesan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan jeda yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menarik napas sejenak dan memikirkan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Nah, jika kita sulit untuk mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri, maka jalan keluarnya adalah kita berdiskusi dengan orang lain. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain, kemungkinan kita akan menyadari kekurangan yang terdapat pada diri kita. Jadi, oleh karena itu, jangan merasa bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan kita biasanya butuh sedikit kesempatan untuk melengkapi waktu yang tertunda itu, yaitu dengan bekerja keras, semangat, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan mengkambing hitamkan takdir. Ini adalah hal yang paling sering kita lakukan nih. Saat kita mengalami kegagalan, pasti kita langsung menganggapnya sebagai sebuah takdir yang mau tidak mau harus kita terima. Seakan-akan kita tahu dengan pasti seperti apa kehendak Tuhan. Padahal bisa saja saat kita gagal, Tuhan sebenarnya ingin menguji seberapa besar kesungguhan dan keseriusan kita dalam berupaya. Nah, jadi oleh karena itu, kuncinya adalah jangan kita berputus asa. Kalau dengan satu kegagalan saja kita langsung berputus asa, maka sama saja kita membunuh harapan-harapan sendiri. Betul apa tidak? Nah, dalam berusaha, orang mungkin memutuskan 100 kali kegagalannya. Awalnya itu ya, kegagalan itu memang terasa menyakitkan pastinya. Tetapi, justru kegagalan itulah yang membuat kita lebih banyak belajar. Sehingga pada saat kita sukses nanti, kita akan mampu memahami bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan itu. Betul? Nah, jadi jangan tergesa-gesa mengaitkan kegagalan kita dengan takdir Tuhan. Tidak ada yang tahu. Mungkin saja kegagalan kita saat ini adalah gerbang pertama untuk memasuki dan meraih puncak kesuksesan. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini dari saya. Jika kamu suka dengan isi video saya ini, coba klik jempol ke atasnya sudah silakan. Terima kasih. Untuk kamu yang baru gabung dengan saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk di komen-komen dan di-share link sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih.
Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.